Sebelum itu kami mau menyapa-nyapa dulu nih Kak Shirley Anavita. Ini sudah sangat semangat sekali teman-temannya ada di sini. Kak Shirley, Assalamualaikum. Apakah sudah hadir? Oke, halo teman-teman semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya? Sehat? Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Sehat Sehat Kak? dong. Iya. Ini gimana nih Kak Shirley Anavita nih Kak? Ini manggilnya ini apa nih sebelumnya? Mau Kak panggil Kak Shirley Anavita atau seperti apa nih Kak? Boleh panggil Kak, boleh panggil Mbak juga boleh. Tapi jangan Ibu, karena belum jadi ibu-ibu. Iya. Segera. Iya. Oke. Oke, berarti kami panggil Kak aja ya. Eh, Boleh, Sebelum itu boleh. Kak, gimana nih perasaannya kabar hari ini nih? Kabar hari ini alhamdulillah baik, sehat, dan bahagia. Karena katanya bahagia itu penting di masa-masa sekarang nih, teman-teman. Katanya bahagia itu akan menentukan kita sehat mental apa enggak. Wah, ya sekarang Wah. lagi isu-isu itu ya, mentalnya lagi karena sejak pandemi banyak. Nah, By the way, berikutnya ini nih, Sally ya. ngomong dengan siapa nih, teman-teman moderatornya? Oh Oh iya, iya, kita mau Belum kenalan nih kenalan ya. kan? Iya, benar banget. Sebelum itu, perkenalkan Kak Shirley, saya Amar, dan saya Shita. yang akan menemani Kak Shirley nih ya, sama acara hari ini nih. Nah, sebelum itu Kak Shirley, sebelum kita memulai, saya izin untuk membacakan CV-nya Kak Shirley terlebih dahulu. Silakan. Shirley Anavita Rahmi, seorang dosen Dosen dan dan entrepreneur. entrepreneur. Nah, Kak Syari Anavita ini sendiri berpendidikan Bachelor of Social Science, Hubungan Internasional Universitas Paramadina, Jakarta, Indonesia. Dan menempuh di Fakultas Hukum dan Bisnis di Sydney, di Australia ya, benar. Dan juga ini apa ya, pengalaman organisasinya nih banyak nih teman-teman nih ya dari apa namanya SMP sampai dia SMA ini menjadi wakil wakil ketua Ketua OSIS OSIS. gitu, dan juga menjadi wakil ketua Dewan Kerja Nasional Pramuka. Oh, Nah ini keren ya, ya anak ini pramuka sama orang OSIS. wow, ini berarti luar biasa banget keorganisasian dari Kak Shirley, sangat luar biasa. Nah, ini juga banyak sekali pencapaian-pencapaian yang dicapai oleh Kak Syafri, mulai dari penghargaan-penghargaannya, dari karya tulis, dan juga ini menang juara banyak nih ya, dan juga penghargaan dalam bidang agama, juga pernah menjadi finalis Bidakil, ini luar biasa Biasa banget. banget, dan juga ada pengalaman luar negeri yang sungguh luar biasa gitu. Oke, ini terima kasih nih ya. Kita sudah membacakan CV dari Kak Shirley. Mungkin langsung aja untuk Kak Shirley, waktu dan tempat untuk memberikan materinya, kami Silahkan. persilahkan. Kak Shirley, Baik, mohon maaf suaranya. baik terima kasih sebelumnya. Sally izin menyapa teman-teman terlebih dahulu. Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman semuanya. Selamat pagi dan salam sehat untuk kita semua. Sebelumnya, izinkan Sally mengucapkan syukur, Alhamdulillah, Sally dikasih kesempatan untuk bisa ikut bergabung dalam acara keren ini. Terima kasih pertama kepada teman-teman panitia semuanya yang sudah uh, mempersiapkan acara ini dengan sebaik-baiknya, memfasilitasi kita semua untuk pagi ini bisa ketemu, bisa sharing, bisa ngumpul bareng, bisa diskusi. Meskipun sekarang kondisinya secara virtual nih, yang sama-sama kita tatap adalah layar, tapi semoga ini nggak mengurangi esensi dari apa yang akan kita diskusikan dalam kurang lebih 60 menit ke depan. Salam hormat Sherly juga kepada
kepala sekolah beserta seluruh wakilnya, kepada Bapak Ibu guru, kepada teman-teman semua yang hari ini, yang pagi ini berkenan untuk ikut hadir di tengah-tengah kita semua ini. Semoga teman-teman sudah meluangkan waktu, tenaga, kuota pagi ini yang kita sama-sama tahu nih biasanya weekend pagi jam segini anak muda senangnya ngapain, dan teman-teman mau meluangkan waktunya di sini. Semoga ada hal baik yang didapat. Amin. Teman-teman, saya disclaimer dulu nih di awal. Saya dikasih kesempatan untuk sedikit memberikan pemantik di awal terkait tema kita yang menurut saya keren banget ini. Ini saya disclaimer dulu bukan karena ilmu saya lebih, bukan karena pengalaman saya lebih, juga bukan karena wawasan saya lebih. Sama sekali bukan. Ada istilah dari orang bijak bilang kurang lebih kayak begini, teman-teman. Setiap orang itu ada masanya, dan setiap masa itu ada orangnya. Dan sekarang justru adalah masanya, teman-teman. Sekarang adalah momentumnya, teman-teman. Sekarang adalah waktunya, teman-teman. Untuk itu bisa jadi apa yang works, apa yang mungkin cocok 10-20 tahun yang lalu belum tentu cocok di zaman teman-teman. Karena waktu berubah, zaman berganti, teknologi hadir. Untuk itu wajar ketika banyak yang mengatakan, salah satunya adalah Benjamin Franklin, mengatakan if we are finished changing, then we are finished. Saat kita manusia berhenti berubah, tandanya kita selesai. Karena kita tidak bertumbuh, kita berhenti untuk mempelajari banyak hal baru yang terjadi di sekitar kita. Kita berhenti beradaptasi dengan perkembangan yang terjadi, siap-siap tergantikan dan digantikan dengan mereka yang jauh lebih responsif dan adaptif dengan perkembangan zaman. Nah, karena sekarang adalah zamannya, teman-teman. Kalau kita mau buka data, nanti sama-sama kita lihat ya, berapa persen dari jumlah penduduk Indonesia ini diisi oleh generasi, teman-teman. Dan ini menurut saya justru menjadi potensi yang harus benar-benar disiapkan, karena namanya potensi dalam bahasa Inggris, potential itu ada tapi masih tersembunyi. Kayak gimana wujud nyatanya itu sangat tergantung dari persiapan kita semua, khususnya anak muda. Nah, untuk itu kalau ada perbedaan pandangan, perbedaan pendapat, teman-teman termasuk kalau nanti ada pertanyaan, Sherly sangat terbuka untuk kita semua bisa berdiskusi. Kalau Sherly bisa jawab, tentu dengan senang hati Sherly akan jawab. Tapi kalau Sherly belum bisa jawab, Sherly mohon izin banget dari awal, Sherly tampung dulu sebagai TR. Lain waktu nih kita punya kesempatan untuk ketemu, baik online maupun offline, kita punya kesempatan untuk sharing-sharing lagi. Insya Allah Sherly akan bawa jawabannya. Nah, teman-teman, menarik untuk melihat justru sekarang perbedaan itu adalah sebuah keniscayaan, kepastian. Bahkan Indonesia dan misalnya Indonesia. Kita balik dulu ke 1945, Indonesia merdeka. Kita sama-sama tahu ya, 1945 Indonesia merdeka. Dari Sabang sampai Merauke, dari ujung barat yang ditetapkan sebagai yang paling baratnya Indonesia sampai ujung timurnya Indonesia, ini jelas berbeda. Kita sama-sama tahu bahwa ada begitu banyak kerajaan, perbedaan bahasa, perbedaan cara hidup, perbedaan bahkan saat itu keyakinan, belief, agama, itu jelas. Dari ujung barat kita mengenal Samudra Pasai, ujung timur kita mengenal Ternate dan Tidore. Nah, semua perbedaan itu akhirnya dinafikan dulu tuh, dikesampingkan dulu, fokus pada persamaan. Nah, wajar banget kalau ternyata semakin kesini semakin sering dipelajari bahwa di balik sebuah persatuan pasti ada kemenangan. Kenapa kira-kira saat itu kita mau bersatu di tengah semua perbedaan yang ada? Kira-kira kenapa, teman-teman? Karena kita fokus pada yang sama. Habis ini kita akan ngelihat nih tantangan kita anak muda di zaman sekarang untuk berkolaborasi itu apa aja. Maka ternyata salah satu cara untuk kita bisa berkolaborasi adalah yuk kita fokus pada persamaannya. Dari ujung barat Indonesia sampai ujung timur Indonesia jelas perbedaannya banyak banget. Kalau kita mau melihat secara fair, dan habisnya kalau kita mau sama-sama ngelihat nih datanya, kita sama-sama bisa buka. Perbedaannya ada, banyak, dan justru itu yang membuat Indonesia jadi begitu spesial. Namun semua perbedaan itu justru menjadi power, justru menjadi kekuatan, justru menjadi yang membuat kita spesial. Perbedaan itu justru menjadi anugerah. Kan ada satu buku yang menjelaskan, kebetulan buku itu baru saja selesai saya baca, menjelaskan kalau Tuhan bisa menciptakan kita semua dalam kondisi sama. Kenapa Tuhan menciptakan kita dalam kondisi berbeda-beda? Beda agamanya, beda bahasanya, beda warna kulitnya, beda dan seterusnya.
tentu ada rahasia yang kita semua pada konteks kita manusia ya. Jadi kita ngelihatnya dari sisi kemanusiaan dulu secara general, ini jelas ditantang untuk berpikir. Wajar kalau manusia nih yang udah dianugerahkan ini berkali-kali ditanya apakah kita tidak melihat, kita tidak mencerna, kita tidak memaksimalkan potensi kita menjadi the best version of us. Dan untuk menjadi the best version of us itu kita butuh memaksimalkan dua hal. Pertama ini, kedua ini, hati untuk berempati. Yang sampai kapanpun ini nggak akan pernah bisa digantikan oleh artificial intelligence atau robot yang semakin kesini semakin canggih dan semakin cepat. Nah, teman-teman, saya mulai dulu dari yang paling dasar. Bahwa ternyata sekarang lebih dari 50% dari total penduduk Indonesia ini diisi oleh anak muda. Oleh teman-teman, termasuk di dalamnya generasi Z, termasuk satu generasi di atasnya, yaitu generasi Y. Saya mohon izin sedikit mengambil layar sebentar saja, nanti saya kembalikan lagi. Nah, Charlie disclaimer di sini ada salah ketik sedikit teman-teman, yang warna kuning harusnya adalah post generasi Z atau generasi Alpha yang lahir tahun sudah teman-teman 2013 sampai sekarang. Nah, to make it short, untuk mempersingkat ini saya pengen bilang begini, bahwa sekarang lebih dari setengah penduduk Indonesia diisi oleh anak muda. Meskipun saat kita bicara muda bukan bicara tentang usia teman-teman. Saat kita bicara muda, kita bicara tentang pilihan sikap. Kita pengen ngelihat ke depan dengan harapan, atau justru dengan keputusasaan. Kita pengen terus-terusan nyalahin keadaan, ya apa tuh dah, ya dia punya banyak privilege. Kalau kita kan terus ngelihat kesalahan, terus ngelihat kekurangan, terus ngerasa inferior, ngerasa rendah diri atas diri kita sendiri, maka sebetulnya bisa jadi dari luar kita terlihat muda. Kalau menurut Undang-Undang Kepemudaan di bawah Kemenpora, itu memang ada usia yang ditetapkan. Tapi pada akhirnya bicara muda ini adalah tentang pilihan mindset dan pilihan sikap. Kita pengen ngelihat ke depan dengan harapan, atau justru dengan keputusasaan. Pengen terus nyalahin keadaan nih, yang seringnya di luar kemampuan kita untuk mengontrolnya, atau ngelihat sebetulnya apa nih yang bisa kita lakukan, apa nih yang bisa kita upayakan, apa nih hal yang bisa kita kontribusikan. Dan pada akhirnya bicara tentang perubahan, bicara tentang kontribusi, impact, bermanfaatan, teman-teman, nggak ada perubahan besar bisa terjadi tanpa akumulasi perubahan kecil, dan partikel terkecil dari perubahan itu sendiri sebetulnya ada pada diri kita masing-masing, pada mindset kita sendiri. Nah, saya ingin mulai dari ketika bicara muda, sebetulnya ini bukan sesuatu yang baru kok. Bukan baru viral 5-10 tahun yang lalu, bukan baru trending 10 atau 15 tahun yang lalu, bukan baru FYP 1-2 tahun yang terakhir, bukan. Ternyata bicara tentang muda ini udah hype, udah terkenal, udah viral, bahkan dari 14 abad yang lalu, bahkan lebih 1400 tahunan yang lalu ini udah diomongin baik dari timur maupun dari barat. Kalau dari timur kita sama-sama mengenal istilah yang udah sangat masyhur, yang kurang lebih menyebutkan Syubanul Yaum Rijalul Yaum Imarul Qad. Dari barat sama, para filsufnya juga nyebutin the youth of today are the leaders of tomorrow. Artinya kurang lebih sama teman-teman, bahwa kita nih yang muda hari ini dengan segala keterbatasan kita, terbatas ilmu, terbatas pengalaman, terbatas wawasan, terbatas pertemanan, yang memang network kita masih sedikit. Justru the leaders, teman-teman ini adalah calon-calon pemimpin. Minimal ke hal yang paling kecil, kita adalah pemimpin untuk diri kita sendiri. Dan ini menarik teman-teman. Menurut saya peribahasa tadi simpel, bahkan terdengar klise, tapi sebetulnya dalam banget. Karena saya teringat dengan satu perkataan dari salah seorang aktivis kemanusiaan asal Amerika Serikat, namanya Malcolm X. Kenapa saya teringat? Karena ini menjadi buku bibliografi hadiah dari orang tua pertama yang saya dapat di umur 14 tahun. Dan yang ada di dalamnya itu sangat terngiang dalam pikiran Charlie. Sebagai sekedar informasi secara umum, Malcolm X ini adalah seorang aktivis, dia berkulit hitam teman-teman, berasal dari Amerika Serikat, sudah berulang kali keluar masuk penjara, sampai akhirnya saat itu dia memutuskan untuk membela satu value dalam hidupnya, yaitu keadilan, persamaan derajat antara kulit hitam dan kulit putih di Amerika Serikat saat itu, sampai itu menjadi undang-undang. Dan banyak peneliti sosial yang semakin kesini semakin menyebutkan kalau ada presiden pertama Amerika Serikat berkulit hitam,
sebelum Presiden Obama, maka secara social influence itu yang paling tepat adalah Malcolm X. Nah, teman-teman, Malcolm X pernah bilang kurang lebih begini, the future belongs to those who prepare for it today. Masa depan adalah milik mereka untuk yang mau mempersiapkan hari ini. Dan bicara tentang masa depan, bicara tentang persiapan, kita sebetulnya udah nggak bahas lagi nih. Kita laki-laki atau perempuan, kita lahirnya di desa atau di kota, kita berproses di masa-masa COVID-19 apa enggak, sehingga generasi kita sering disebut sebagai generasi COVID-19. Kita berasal dari kondisi sosial ekonomi keluarga seperti apa. Kita tidak sedang bahas ini, dan Malcolm X juga tidak sedang membahas ini. Bicara tentang masa depan, maka kita semua, apapun passion kita sekarang, apapun minat dan bakat, karena minat dan bakat ini dua hal yang berbeda. Kalau bakat itu memang mau nggak mau, itu sudah ada dalam diri teman-teman, yang hanya butuh dipoles, hanya butuh dilatih, effortnya sangat kecil untuk membuat teman-teman jadi bisa, bahkan menjadi di atas rata-rata dalam bidang itu. Beda halnya dengan bakat. Maaf, beda halnya dengan minat, yang mungkin nanti saat teman-teman kuliah, teman-teman temukan. Atau sekarang udah ada yang tahu bahwa minatnya dalam bidang apa. Tapi yang jelas nggak fair mengukur orang yang memang punya kemampuan dalam bidang kinestetik misalnya, kemudian dibandingkan dengan mereka yang punya kemampuan dalam bidang logical matematikal. Yang habis ini akan kita bahas untuk segera menemukan sebetulnya potensi dalam diri kita apa, dan mari segera kita latih, mari segera kita bawa potensi itu, entah itu minat, entah itu bakat, karena keduanya butuh untuk dilatih. Repetition itu adalah kata kunci. Orang yang punya bakat nih misalnya, bakat dalam bidang musik misalnya ya, kayak teman-teman kita tadi yang udah perform, tapi nggak dilatih, tapi nggak berani untuk keluar dari zona-zona nyamannya, terus maunya mainnya di zona aman terus misalnya, nggak mencoba banyak hal baru, nggak memperluas networks, nggak belajar, dan terus nggak melakukan repetisi terhadap bakatnya, maka pada akhirnya akan kalah dengan mereka, maka pada akhirnya akan kalah dengan mereka yang memiliki minat tapi dilatih. Nah, dalam hal ini menurut Charlie menarik untuk melihat diri kita nih, anak muda, dengan minimal 3 kelebihan. Kelebihan anak muda yang pada akhirnya harus kita akui syarat untuk terjadi perubahan. Pertama, anak muda energinya masih sangat membuncah, teman-teman. Masih sangat besar. Dan ini bebas nilai. Mau kita arahin ke positif, mau kita arahin ke negatif, ini keputusannya ada di tangan kita. Yang kedua adalah waktu kita masih sangat luang. Kalau ada generasi yang paling sering menggunakan istilah leye, rebahan, ini adalah generasi kita, teman-teman. Benar nggak? Kenapa coba kira-kira? Karena waktu kita masih sangat luang. Kita belum memutuskan hal-hal besar yang akan menyita waktu, tenaga, pikiran, dan fokus kita. Waktu kita anak muda masih sangat luang. Dan yang ketiga, curiosity, keingin-tahuan kita terhadap segala sesuatu ini masih sangat tinggi. Nah, dengan 3 modal yang nggak diapa-apain, ini udah melekat pada diri kita nih, maka sebetulnya nggak ada alasan bagi kita semua untuk tidak bertumbuh, tidak berkembang. Yang awalnya kita baik, standar kita manusia baik, teman-teman. Nggak ada manusia yang terlahir terus udah dengan sifat atau pilihan-pilihan sikap untuk mencuri, gitu nggak ada. Standar dasar manusia itu adalah baik. Dari yang awalnya baik, yuk kita mulai naik satu level lebih tinggi. Jadi manusia yang lebih baik. Let's be a better version of us. Bahwa hari ini harus lebih baik dari kemarin, dan besok harus lebih baik dari hari ini. Toh memang demikian sunatullahnya. Apakah lebih baik aja cukup? That's not enough. Better is not enough, karena better is still better. Lebih baik tetap akan jadi lebih baik ketika ada yang terbaik nih. Kalau tadi kita udah ngelihat data, maka kurang lebih 80 juta penduduk Indonesia itu diisi oleh generasi teman-teman, oleh Gen Z. Nah, kira-kira apa yang membedakan antara kita nih dengan teman-teman kita yang lain? Mungkin di provinsi lain, mungkin adalah orang Indonesia yang tengah berdiaspora di benua lain. So what makes us different? Apalagi di zaman sekarang, yang one click we can connect to 1,000 of people. One click we can reach and get 1,000 of information. Satu kali klik, jarak, ruang, dan waktu jadi nggak ada lagi arti. Nah, dengan semua hal semua infrastruktur digital yang teman-teman miliki,
maka sebetulnya nggak ada alasan bagi kita anak muda untuk tidak berkarya. Yang saya yakin nanti Kak Alfie akan banyak menjelaskan, tapi izinkan saya mengawali dasar dari sebelum kita diskusi frekuensi kita dalam melihat bagaimana kita anak muda bisa melihat diri kita dan masa depan kita dan mulai bisa merefleksikan sampai pada akhirnya kita mulai mengisi waktu muda kita dengan produktif sehingga mempersiapkan masa depan kita, orang-orang sekitar kita, lingkungan kita, bangsa kita, negara kita. Nggak mungkin kita bicara tentang agama kita di masa depan. Nah, ini menarik teman-teman, karena sebetulnya siapapun kita, dimanapun kita, apapun passion kita, apapun profesi teman-teman ke depan, apapun hobi teman-teman sekarang, karena saya yakin kita yang hadir di sini punya passion dan fokus yang berbeda-beda. Ini dalam melihat masa depan cuma dibedakan jadi 4 tipe manusia. Tipe yang pertama adalah tipe-tipe yang pesimis, yang ketika ditanya tentang masa depan, biasanya jawabannya adalah ngerasa rendah diri, ngerasa kecil, ngerasa inferior atas dirinya sendiri sebelum orang lain mengecilkannya. Contoh, misalnya ada yang nanya gini, teman kita deh, ada Amar dan Sita tadi, kira-kira ngelihat 10 tahun ke depan, diri sendiri nih, kondisinya kayak gimana? Manusia-manusia yang inferior, ini bakal ngejawab, udah deh, hidup mereka aja deh, mereka pintar-pintar, mereka rajin-rajin, mereka yang lebih punya banyak privilege, mereka yang lebih dekat dengan akses informasi, dan mereka aja dah yang duluan ke arah sana. Terus kira-kira kalau kita 10 tahun ke depan kayak gimana nih teman-teman? Kita nih apalah cuma sopian rengginang. Teman-teman, manusia-manusia inferior ini duluan mengerdilkan dirinya sendiri sebelum orang-orang sekitarnya. Dan harus kita akui, mental inferior ini adalah warisan penjajahan. Kita udah lebih dari 70 tahun merdeka, teman-teman. Ayo kita segera putus rantai mental inferior ini, karena mau nggak mau ketika dia secara nggak langsung kita terusin, bukan nggak mungkin kita bicara 2030, kita bicara tentang 2045 generasi emas, tanpa kita sadari kita masih membawa 100 tahun Indonesia merdeka ya, 2045, kita masih membawa mental penjajahan yang menganggap diri kita kecil, bahwa kita adalah bangsa yang kecil. Segera putus mental itu dan selalu dimulainya dari mindset, dan kalau bukan dari kita mulainya akan sulit kita bicara tentang 2045, bicara tentang masa depan, bicara tentang cita-cita yang besar, karena mereka yang besar diawali dengan cara berpikirnya yang besar. Para pemenang pasti berpikir di atas rata-rata. To get something we never had, we must do something we never did. Untuk mendapatkan sesuatu yang belum pernah kita dapetin, lakuin sesuatu yang belum pernah kita lakuin, cara yang belum pernah bahkan orang-orang kita nih atau misalnya sebelum kita lakukan. Maka itu yang disebut dengan inovasi atau inovatif, yang di industri 5.0 ini adalah satu dari 4 skill yang dibutuhkan. Nah, kita lanjut dulu. Tipikal manusia yang kedua adalah manusia-manusia yang realistis, yang sebetulnya nggak salah, tapi cenderung ambil amannya aja kayak gimana. Teman-teman, kira-kira ketika lulus dari SMA kelas 12 nih, teman-teman udah, saya nggak tahu tadi lupa bertanya, teman-teman yang hadir di sini adalah yang kelas berapa, tapi setelah lulus, nanti kira-kira mau lanjut kemana ya? Jurusan apa ya? Universitas apa ya? Kalau ternyata di luar negeri, misalnya bukan di Indonesia dan pakai beasiswa, misalnya jalur beasiswa, itu di negara apa? Pakai jalur beasiswa yang mana? Karena sekarang aksesnya sudah sangat luas, beda dengan mungkin 10-15 tahun yang lalu. Hanya mereka yang benar-benar punya privilege yang bisa ke sana, yang bisa berpikir ke arah sana. Tapi kalau di zaman sekarang, saya bisa bilang kesempatannya naik 3 bahkan 4 kali lipat. Untuk kita semua punya kesempatan. Nah, kita balik dulu ke topik, manusia realistis kalau ditanya tentang masa depan, biasanya melempar tanggung jawab pada orang lain. Ya, itu ya udah deh gimana orang tua kita ngarahin kita aja, ya udah deh itu nanti gimana kesempatan datang pada kita aja, ya udah deh itu nanti gimana guru kita ngarahin kita aja mengambil jurusan apa. Tapi kalau manusia yang realistis teman-teman, mereka cenderung dibentuk oleh lingkungan, bukan mereka yang membentuk lingkungan. Tapi kalau manusia yang realistis, mereka senang dengerin apa kata orang, bukan mereka yang menciptakan narasi untuk didengarkan oleh orang lain. Nah, 3 kata yang biasanya akan mengajarkan manusia tipikal kayak begini adalah apa kata orang. Apa kata orang? Apakah salah kalau kita dengerin apa kata orang? Tidak salah pada titik tertentu. Tapi selama kita belum punya
imunitas untuk membedakan mana yang kritik yang logis, mana yang tidak, maka yuk kita segera cari tahu dulu sebetulnya target kita apa, cita-cita kita apa, goal kita apa. Kita lanjut dulu ya, tipikal manusia yang ketiga adalah manusia-manusia yang optimis. Yang kalau ditanya tentang masa depan, biasanya jawabannya selalu dari sudut pandang yang positif. Bagaimanapun kondisinya, apapun situasinya. Tapi kan kita sering banget menghadapi situasi yang tidak menyenangkan, Kak Ser. Misalnya gitu ya, kita akan bahas nanti di tipikal manusia yang keempat. Nah, tipikal manusia yang ketiga ini akan selalu melihat dari sudut pandang yang positif. Saat 1.000 orang bilang, that's impossible, cita-cita kita terlalu tinggi, nggak mungkin. Banyak yang bilang kayak begitu misalnya. Maka justru kita adalah orang pertama yang akan mengatakan, I'm gonna prove it. Kalau memang belum ada, maka kita jadi orang pertama. Kalau memang belum misalnya di lingkungan sekitar kita nih, belum ada misalnya yang berhasil misalnya ya, target teman-teman apa? Menciptakan sebuah lagu yang ternyata itu diputar misalnya ya, untuk teman-teman yang memang senang dalam dunia musik, atau teman-teman yang senang dalam dunia menulis, karya teman-teman 5 tahun ke depan bukan hanya dijual di Indonesia tapi sudah diterjemahkan ke dalam bahasa Inggris dan teman-teman udah bedah buku di Asia Tenggara. Pilih negaranya dari negara Asia Tenggara, go get it teman-teman, selama kita mau membayar itu dengan 3 hal: kerja keras, kerja cerdas, dan kerja cepat. Mau nggak mau harus kerja cepat teman-teman, karena sekarang kita berada di industri yang pada akhirnya orang yang cepat akan mengalahkan orang yang cepat kerjanya akan mengalahkan orang yang bukan hanya rata-rata, tapi bahkan yang besar. Era disrupsi ini adalah eranya teman-teman. Dan mau nggak mau, infrastruktur digitalnya sekarang sudah terbangun, dan ini adalah masanya teman-teman untuk be a part of it. Jadi bagian. Karena kalau enggak, maka kita akan terus jadi penonton. Hanya ada 2 pilihan. Kita terus-terusan jadi penonton, atau kita mencoba mempersiapkan diri jadi pemain. Kalau teman-teman udah bisa jadi pemain, akan sangat bagus sekali. Kita terus-terusan jadi pemandu sorak nih, atau kita berusaha untuk ya minimal kita jadi pemain cadangan dulu deh, atau kalaupun nggak bisa jadi pemain cadangan di bidang kita, setidaknya kita turun dulu ke lapangan, terus kita lihat dulu ini sebetulnya siapa yang sekarang sedang bermain, kita lihat apa yang dia lakukan yang nggak kita lakukan, apa yang dia baca yang nggak kita baca, habit apa yang dia punya yang kita nggak punya, lingkungan apa yang membentuk karakternya yang kita nggak punya. Sebelum kita lanjut membahas itu lebih jauh, tipikal manusia yang keempat sekaligus yang terakhir adalah manusia-manusia yang progresif. Teman-teman harus kita akui, nggak semua hal yang kita pikirkan itu bisa kita lakuin. Bener ya? Ada banyak tantangan, ada banyak hambatan, ada banyak aturan. Sebagai siswa kita punya aturan sekolah. Sebagai teman-teman yang udah pegang KTP 17 tahun, ada namanya aturan negara. Kita diikat dengan aturan negara. Sebagai bagian dari makhluk sosial, ada aturan atau norma-norma sosial. Yang suka nggak suka, kita terikat atasnya. Sebagai makhluk Tuhan, dalam hal ini, kita semua, kita diikat dengan aturan Tuhan. Aturan agama. Dalam hal ini karena konteksnya misalnya nih, agama Islam, maka ada aturan agama yang mengikat kita. Itu belief system yang mau nggak mau ada secara nggak sadar, dan hal ini ada baik tertulis, aturan ini ada secara tertulis ataupun tidak tertulis. Norma-norma yang tidak tertulis banyak, yang membuat banyak langkah kita yang harus kita pikirkan karena mengedepankan empati, nanti bagaimana secara tata krama, adab, dan sopan santun, kan begitu ya. Nah, manusia-manusia yang progresif, ternyata kayak gimana pun kondisi menghimpit, situasi menjepit, mereka akan terus keep going, keep moving. Nggak bisa pakai cara A, pakai cara B. Nggak bisa pakai cara B, pakai cara C. Nggak bisa pakai cara C, ternyata masih ada 20-an cara lain bagi manusia progresif. Selalu ada ide-ide yang kreatif, inovatif, tapi tetap solutif di tangan manusia-manusia yang progresif. Kata kuncinya adalah solutif, teman-teman. Masalah mah akan selalu ada selama kita hidup. Kecuali kalau kita udah nggak hidup lagi, alias udah mati gitu ya, otomatis masalah itu udah quotes unquotes, ya kalau nggak mau punya masalah ya berarti jangan hidup, kan gitu ya kata orang bijak. Nah, dalam hal ini masalah akan selalu ada di fase manapun. Teman-teman sekarang di SMA, sebentar lagi naik menjadi mahasiswa, dari mahasiswa naik memiliki satu profesi tertentu, mulai memutuskan hal-hal besar dalam hidup teman-teman, cara kita bergaul. Nah, ketika kita punya masalah atau melihat masalah, manusia progresif akan fokus pada
kira-kira kita bisa ngasih solusi apa ya? Dan sekali lagi ini bukan tentang seberapa besar solusi yang bisa kita berikan, seberapa besar perubahan yang bisa kita buat atau ciptakan, tapi tentang seberapa mau kita menjadi bagian dari solusi, seberapa mau kita menjadi bagian dari perubahan sesuai dengan kemampuan yang Tuhan titipkan pada diri kita. Karena setiap kita dikasih potensi, teman-teman. Nggak ada. Saya adalah orang yang yakin, kalau dulu ini adalah hipotesis, kalau sekarang adalah kesimpulan, bahwa Tuhan itu sangat adil kepada kita semua, karena kita semua dikasih potensi. Dalam hal ini, mungkin ada yang sudah menemukan potensinya, mungkin ada yang harus mencari dulu, mungkin ada yang harus menemukan dulu. Dan that's totally okay, nggak apa-apa. Justru masa muda ini adalah masa kita mengeksplorasi banyak hal. Tapi menarik, karena tadi kita sempat membahas tentang zaman yang terus berubah, waktu yang terus berganti, ada banyak hal di perubahan dan teknologi yang terjadi nih di eranya teman-teman yang mau nggak mau ini membuat ada banyak hal yang berubah. Saat kita bicara tentang, karena saya juga sangat senang bicara tentang pendidikan, salah satu concern saya adalah dalam bidang pendidikan, maka bicara pendidikan adalah bicara tentang karakter, teman-teman. Pendidikan bukan hanya harapannya nilainya bagus hitam di atas putih yang ketika kita lulus akan kita dapatkan. Pada akhirnya ujung dari pendidikan bukan hanya nilai hitam di atas putih. Kalau menurut undang-undang nih misalnya ya, supaya jelas dasarnya apa. Undang-undang 2012 di bawah Kementerian Pendidikan dan 2019 yang baru saja dikeluarkan oleh Mas Menteri misalnya. Tujuan akhir dari pendidikan adalah proses pembentukan karakter. Yang salah satunya adalah kita mampu menjadi bagian dari solusi. Cara berpikirnya bukan ini salah siapa, tapi apa yang bisa kita lakukan. Dan menarik untuk melihat cara karakter ini terbentuk, ternyata bukan 1 hari 2 hari. Ternyata dari habit yang kita lakukan setiap hari secara konsisten, maka itu yang akan membentuk karakter. Wajar banget, jadi make sense bagi Shirley ketika Margaret Thatcher nih, Perdana Menteri Perempuan pertama Inggris, pernah bilang kurang lebih begini teman-teman. Kata Margaret Thatcher, what you thought, for they become your words. What your words, for they become your actions. What your actions, for they become your habits. What your habits, for they become your character. What your character, for they become your destiny. In other words, what you think, you become. Perhatikan apa yang kita pikirkan, teman-teman. Karena dia akan keluar menjadi ucapan, menjadi kata-kata, menjadi apa yang kita diskusikan ini dengan teman-teman. Perhatikan apa yang kita ucapkan, apa yang kita diskusikan, karena mau nggak mau dia akan keluar menjadi action, tindakan, pilihan sikap, keputusan. Perhatikan action kita, pilihan-pilihan sikap kita, hal-hal kecil, tapi ketika dilakukan setiap hari secara konsisten, mau nggak mau dia jadi habit. Perhatikan habit kita, kebiasaan kita dari pagi, malam, sampai pagi lagi, dari mata terbuka, tertutup, sampai terbuka lagi, karena dia bakal jadi karakter. Perhatikan karakter kita, karena demikian kurang lebihnya realitas sosial yang akan kita hadapi ke depan. Nah, dengan kata lain, apa yang kita pikirkan, demikian kurang lebihnya realitas sosial yang akan kita hadapi ke depan. Dalam hal ini kita mengenal istilah kun fayakun sebagai orang yang beragama Islam. Teman-teman, kun fayakun itu urusan yang maha kuasa. Urusan kita manusia adalah berusaha semaksimal kita, atau dalam Islam kita mengenal istilah berikhtiar, dan berdoa semaksimal kita. That's it. Itu adalah ranahnya kita manusia. Berusaha dulu maksimal, berdoa maksimal. Selebihnya kita serahkan ke Sang Maha Sutradara. Sally sangat sepakat. Tapi kalau ada orang yang ujuk-ujuk udah ngomong, ya udahlah itu nanti gimana takdirnya aja deh, tanpa kita berusaha maksimal, tanpa mengerahkan kemampuan terbaik kita, tanpa kita berdoa maksimal, nah ini udah ketahuan, ini manusia realistis. Dia yang dibentuk oleh lingkungan, bukan dia yang membentuk lingkungan. Dan saat memang awal mulanya dari mindset, kita balik ke topik dulu, maka pertanyaan kuncinya, critical questions-nya justru adalah, kira-kira mindset kita selama ini anak muda, dengan segala perbedaan yang kita miliki, ini dibentuk, di-feeding, dikasih makan, dikasih nutrisi kira-kira dengan makanan yang kayak gimana, teman-teman. Terutama dalam melihat perbedaan, kalau memang kita mau bicara tentang perbedaan yang fakta dan nyata adanya. Kira-kira mindset seperti apa yang selama ini di-feeding ke kita anak muda? We are what we watch, we are what we read, we are what we listen, we are what we discuss with. Kita adalah apa yang kita lihat, kita tonton, kita baca, kita dengar, dan dengan siapa kita berdiskusi.
kita adalah dengan siapa kita bergaul. Kita bergaul dengan 5 orang pencuri, ya kita adalah pencuri ke-6. Kita bergaul dengan 5 orang optimis, ya kita orang optimis ke-6. Kita bergaul dengan 5 orang yang suka ngomongin orang, ya kita lah penggibah ke-6. Kita bergaul dengan 5 orang yang punya fixed mindset, pikirannya tertutup, suka ngejudge orang lain, dan seterusnya. Kita lah tipikal manusia ke-6 yang kayak gitu. Jadi dengan kata lain, mau nanya siapa kita, maka cek 5 orang terdekat kita lah tipikal manusia yang seperti itu, yang ke-6. Nah, ini menarik menurut Sherly, karena data menunjukkan nih, saya sedikit bawa data ya, supaya ada landasan gitu dalam berbicaranya. Ternyata data menunjukkan, teman-teman, dari IDN Research Institute menyebutkan, kita anak muda Indonesia menghabiskan waktu 8-13 jam dalam satu hari di internet. Ini data yang menurut saya, wow, kenapa? Karena setengah hari kita habisnya di internet. Belum kepotong waktu istirahat kita saat malam. Belum kepotong waktu kita makan, mandi, dan seterusnya. Apalagi di nyaris 3 tahun terakhir ini, kegiatan kita adalah kebanyakan online. Kita aja sekarang ketemunya adalah lewat online, meskipun memang beberapa tempat sudah mulai kegiatannya sudah offline ya, sudah tatap muka, tapi mau nggak mau 2-3 tahun terakhir ini mengubah proses terbentuknya karakter di anak muda. Wajar kalau social behavior anak muda nih, kita semua di 2-3 tahun terakhir ini mulai berbeda. Makanya mulailah, sebetulnya ini adalah sesuatu yang sudah lama dibentuk, sudah lama adanya, tapi terbentuknya sudah lama, namanya kita manusia. Tapi coba teman-teman cek istilah-istilah dalam dunia psikologi seperti insecurity, overthinking, suka ngebanding-bandingin, dan seterusnya, itu muncul dalam 2-3 terakhir ini boomingnya. Kenapa coba kira-kira? Karena itu yang terus di-feeding, dan dari situ pada akhirnya muncullah, karena yang tadi sempat kita bahas ya, pada akhirnya apa yang kita lihat, tonton, baca, dengar, dan diskusikan, itu yang akan keluar menjadi ucapan. Dan dengan waktu yang nyaris 8-13 jam, berarti ini setengah hari kita habisnya di internet, wajar kalau pada akhirnya proses pembentukan social behavior kita berubah. Kenapa ini menjadi penting, Sherly? Mau gak mau harus sampaikan sekarang di waktu yang menurut Sherly sesuai gitu temanya sebagai akhir sebelum kita berdiskusi. Karena teman-teman, saat kita bicara tentang negara ini, misalnya Indonesia yang dengan segala perbedaannya, maka mau nggak mau ketika setengah dari penduduk Indonesia sekarang diisi oleh anak muda, maka wajar kalau apa yang terjadi pada anak muda akan merefleksikan apa yang akan terjadi di Indonesia 10 tahun ke depan. Kita bicara 2045, bagaimana 2045, maka cek anak mudanya sekarang. Apa yang difikirkan, apa yang menjadi habitnya, maka demikianlah Indonesia ke depan. Dan ini ternyata banyak pihak yang sudah melakukan penelitian terkait ini. Salah satunya yang saya angkat adalah McKinsey, menyebutkan misalnya 2045. Mas Herli, kok kita bahasnya 2045, 2030 sih? Sekarang 2022 nih, kita sekarang di bulan Mei, misalnya gitu ya. Teman-teman coba cek. Umur teman-teman sekarang, teman-teman yang isi sendiri, umur teman-teman sekarang ditambah 10 tahun. Bukankah yang dimaksud sebagai fixation bonus demografi oleh semua orang, itu adalah teman-teman. Saat kita bicara 2045 misalnya, berapa tahun dari sekarang kira-kira itu? 20-an tahun dari sekarang. Bukankah yang dimaksud 2045 itu adalah generasinya teman-teman? Ketika orang bijak mengatakan masa depan satu bangsa itu tergantung dari anak mudanya, pengen menghancurkan masa depan satu bangsa, hancurkan pola pikir anak mudanya, and then vice versa. Ketika kita pengen membangun atau memperbaiki masa depan satu bangsa, maka perbaiki karakter anak mudanya, dan bicara karakter adalah bicara tentang pendidikan. Wajar ketika Jepang luluh lantah karena Hiroshima dan Nagasaki saat itu di bom atom, yang paling pertama dicari oleh Kaisar Jepang, teman-teman ingat nggak siapa? Saat itu profesinya adalah guru. Kalau sekarang ya berarti adalah pendidik. Konteksnya kita bisa belajar dari mana aja memang. Kenapa kira-kira yang pertama kali dicari adalah guru? Karena guru adalah profesi yang paling dekat dengan pendidikan, teman-teman. Dan bicara karakter itu bicara tentang pendidikan. Nah, dengan kata lain, kenapa saya merasa ini penting untuk saya highlight? Karena ketika kita misalnya sekarang melihat perbedaan cara pandang,
ada perbedaan, misalnya nggak sama dengan kita, ngerasa eksklusif gitu, ngerasa kita yang paling benar, gampang ngejudge apapun, termasuk sudut pandang dalam melihat sosial politik misalnya, atau isu-isu yang sekarang mulai dinaikkan misalnya di sosial media, yang dengan sangat cepat bisa menyebarkan, meluaskan frekuensi informasi, dan kita anak muda dengan logical thinking yang rendah dan critical thinking Indonesia saat ini masih di angka 60 dari 61 menurut PISA, maka ini PR besar buat kita semua, khususnya anak muda, bahwa sebetulnya perubahan itu sangat bisa dimulai dari diri kita sendiri, teman-teman. Dari mindset kita sendiri untuk mulai yang awalnya berpikir eksklusif tentang diri kita sendiri menjadi inklusif. Kira-kira dia kenapa bisa berpikiran kayak begitu ya? Kenapa dia bisa punya kesimpulan kayak begitu ya? Apa yang dia rasakan kira-kira yang harus kita coba selami ya. Dan dengan menempatkan kaki kita di sepatu orang lain, setidaknya kita mulai melatih empati kita, dan dari situ pada akhirnya kita mulai melihat perbedaan ini justru sebagai anugerah. Dan dalam hal ini tanpa kita, pada akhirnya menurut saya toleransi yang sebetulnya ini sudah sangat selesai di Indonesia, ini bukan berarti orang yang suka kopi harus suka teh, dan yang suka teh harus juga suka kopi. Enggak, teman-teman. Toleransi adalah tentang orang yang suka kopi dan orang yang suka teh. Orang yang memutuskan untuk meminum kopi dan meminum teh, ini bisa sama-sama meminum minumannya di meja yang sama. Itu yang namanya saling menghargai, termasuk dalam hal ini berbeda pandangan, agama di Indonesia misalnya, atau sudut pandang terhadap banyak hal. Namun, belief system kita masing-masing harus bisa dipertanggungjawabkan, bukan karena ikut-ikutan orang, bukan karena itu yang lagi tren. Kenapa ini berbahaya? Karena tren itu berubah. Tren itu berubah dan tren itu diciptakan. Kuncinya apa kira-kira menciptakan tren, membuat tren? Ya, repetition, pengulangan. Semakin dia sering diulang, tentu dengan strategi-strategi tertentu, strategi komunikasi tertentu, diulang like, diulang komen, diulang share, maka dengan sendirinya algoritma akan membawa dia ke puncak tertinggi, dan itu yang kita sebut sebagai viralitas, itu yang kita sebut sebagai trending, itu yang kita sebut sebagai FYP, itu yang kita sebut sebagai hype, dan seterusnya. Nah, dengan konteks sekarang kita hidup di zaman yang satu orang bisa dengan cepatnya menyebarkan informasi, maka penting banget untuk menjadi manusia yang produktif, bukan menjadi manusia yang sibuk. Ini menjadi bagian terakhir sebelum Sherly tutup dan serahkan kembali ke teman-teman moderator. Kenapa Sherly pikir ini penting? Secara cepat Sherly sampaikan, karena dulu saya manusia yang sibuk, teman-teman. Dan jadi manusia sibuk itu nggak enak. Kita melakukan banyak hal, tapi ketika ditanya sebetulnya targetnya apa, kita masih bingung. Di awal-awal kuliah dulu, Sherly harus mengakui Sherly adalah manusia yang sibuk. Dan Sherly nggak tahu bahwa Sherly sibuk. Sampai akhirnya ada satu mentor yang mengingatkan, Sher, yang kamu lakukan itu namanya sibuk, bukan produktif. Awalnya Sherly nggak terima, karena ya namanya anak muda, egonya masih tinggi ya saat itu ya. Bob Sedino bilang dalam bukunya ada 5 hal yang paling ditakutkan oleh anak muda. Secara cepat, yang pertama adalah anak muda itu takut gagal. Kita duluan berpikir, kalau nggak berhasil gimana ya? Kalau gagal gimana ya? Kita duluan berpikir negatifnya daripada positifnya. Yang kedua, anak muda takut apa kata orang. Yang ketiga, anak muda takut keluar dari zona nyaman. Yang keempat, anak muda takut penerimaan lingkungan. Dan yang kelima, anak muda nggak begitu suka dikritik. Lebih senang dipuji, diapresiasi, disanjung. Karena masih mengedepankan ego. Erat kaitannya dengan perasaan. Makanya masih mudian. Nah, dalam hal ini, saat itu Sherly nggak sadar bahwa Sherly sibuk, ditantanglah dengan 4 pertanyaan oleh si mentor, dan Sherly gagal menjawab 4 pertanyaan itu. Dan mau nggak mau, ya akhirnya harus Sherly akui saat itu Sherly adalah manusia yang sibuk. Bagi Sherly pribadi butuh waktu 6 bulan untuk mencoba menjawab 4 pertanyaan ini, dan selama 6 bulan itu nyaris Sherly melepaskan, kalau dulu kan senang ikut kompetisi dan gitu-gitu ya, namanya mungkin karena Sherly lahir di daerah, terus dapat kesempatan untuk berdinamika di awalnya di Jogja, terus pindah ke Jakarta, ketemu dengan banyak orang dengan latar belakang yang berbeda suku, berbeda budaya, berbeda cara pandang. Nah, ini membuat Sherly jadi ngerasa kecil dan senang untuk ketemu banyak orang. Nah, salah satu opsi ketemu sama orang itu adalah di perlombaan. Makanya Sherly senang ikut lomba ketika, ya termasuk ketika kuliah.
termasuk ketika sekolah SMP, SMA. Nah, kembali ke topik, saya ingin bilang teman-teman, di zaman yang sekarang semuanya serba instan, semuanya serba cepat, semuanya serba mudah dan gampang ini, ayo kita pastikan aktivitas kita itu adalah aktivitas yang produktif, bukan aktivitas yang sibuk. Bedanya jauh. Manusia yang produktif, semua yang dilakukan mengarah pada satu goal, yang goal itu udah ditetapin dari awal, targetnya udah ditetapin dari awal. Dan semua yang dilakukan mengarah ke sana. Tipikal manusia yang sibuk, ini semuanya dikerjain, semuanya dilakuin, keduanya sama-sama terlihat beraktivitas, tapi tunggu 5 tahun, 6 tahun, 10 tahun ke depan, bahkan nggak usah jauh-jauh, 2-3 tahun ke depan, hasilnya beda, impact-nya juga akan beda. Nah, 4 pertanyaan ini adalah yang pertama, siapa kita di masa depan? Teman-teman ini melihat diri sendiri sebagai siapa nih di masa depan? What's the goal? What's the target? What's the vision? Visinya apa, targetnya apa, mungkin nggak secara spesifik jelas, wah kita ke depan, ya nggak apa-apa, namanya kita anak muda, masih mencoba banyak hal positif, mengeksplorasi banyak hal, nggak apa-apa, tapi minimal kita mulai berani menetapkan target, karena target itu yang akan ngedrive kita, kira-kira langkah apa yang akan kita ambil. Keep moving, keep going, keep doing, itu penting teman-teman, karena itu pada akhirnya ketika kita keep going, keep doing, nanti ke depan kita baru bisa connecting the dots. Nah, minimal kita mampu menjawab pertanyaan pertama dengan smart goal setting. Smart goal setting ini adalah sesuatu yang menurut saya standar. Teman-teman saya yakin juga udah pada tahu. S-nya spesifik. Di masa depan kita adalah manusia yang lebih baik lagi. Saya biasanya kalau seminar sering banget dan senang banget untuk berinteraksi langsung dan nanya langsung. Tapi karena ini terbatas waktu dan secara online juga, saya dipercepat. Saya sering mendapati pengen jadi manusia yang lebih baik lagi, Kak Ser. Pengen berhasil. Lebih baiknya dalam hal apa? Berhasil, definisi berhasil dan sukses kita itu kayak gimana? Yuk kita mulai spesifikkan, teman-teman. Karena, dan kasih alat ukurnya. Karena if we cannot measure something, we cannot improve it. Kalau kita nggak bisa mengukur sesuatu, sulit bagi kita mengimprove-nya. Tapi alat ukur kita beda-beda, Kak. Ya nggak apa-apa. Misalnya nih, teman-teman pengen jadi entrepreneur yang sukses menurut teman-teman yang kayak gimana? Yang profitnya banyak, atau yang berbaginya banyak, atau yang bisa membuka lapangan kerja, go get it, nggak apa-apa berbeda alat ukur. Yang apa-apa nih, justru adalah saat kita nggak punya alat ukur, alhasil alat ukur orang kita pakai untuk diri kita, sehingga wajar kalau rumput tetangga akan terus terlihat lebih hijau dari rumput yang kita semai, karena alat ukur tetangga yang kita pakai untuk mengukur diri kita sendiri. Miliki alat ukur kita masing-masing, teman-teman. Sehingga kita tahu sebetulnya progres kita udah seberapa jauh, dan kita nggak gampang membandingkan diri dengan orang. Membandingkan diri dengan orang terus salah emangnya, Kak Ser? Ya nggak salah sampai kita berada pada titik tertentu. Tapi kalau kita baru memulai cerita kita, baru memulai memperjuangkan sesuatu, maka gue perjuangkan dulu, teman-teman. Ada achievable, kira-kira resources yang kita miliki itu cukup nggak untuk mencapai target kita. Kalau ternyata nggak cukup, kecilkan dulu targetnya atau besarkan resourcesnya dengan cara berkolaborasi dengan orang lain, dengan pihak lain. Karena sekarang zamannya udah kolaborasi, teman-teman. Skill kita A, skill mereka B, ayo kita saling suam tambal. Kemampuan kita X, kemampuan mereka Z, ayo kita saling bergandengan tangan. New realistik, bukan jadi manusia realistis, tapi yuk baca lingkungan sekitar. Kira-kira nih, kita butuh menggunakan dan mengadopsi strategi seperti apa ya untuk segera sampai ke goal kita tadi. Yang timely, kasih batasan waktu. Setelah bagian ini selesai, setidaknya kita punya smart goal setting dan segera cari why. Alasan kenapa penting bagi kita untuk mengejar target itu. Strong why ini bagi saya penting karena itu yang akan jadi motivasi. Oke, karena saya sudah diingatkan waktu, saya percepat. Pertanyaan pertama adalah siapa kita di masa depan. Yang kedua, siapa kita sekarang, ini tentang self-awareness, kemampuan kita mengenal diri kita sendiri. Karena kalau kita nggak kenal siapa kita, sulit bagi kita untuk memaksimalkan potensi diri kita. Ketika kita nggak tahu kelebihan kita apa, kekurangan kita apa, kita berasal dari keluarga seperti apa, maka akan terus ngelihat si A, wah enak ya si A, ngelihat si B, wah enak ya si B, dan ini yang akan membuat kita jadi insecure. Karena confident itu, bagi Sally confident itu adalah orang yang tidak confident kuncinya dua.
Pertama, kita nggak tahu kelebihan kita apa. Kedua, kita lebih sering dieksploitasi atas kekurangan kita. Setelah kita kenal, punya self-awareness, confident muncul, pertanyaan ketiga adalah how, bagaimana. Target kita di sini, sekarang kita di sini, cek gap skill-nya berapa jauh, dan yuk kita mulai cicil dari sekarang. Cicil gagalnya, cicil skill yang kita butuh kuasai, cicil jam terbangnya, dan terakhir kita mau ngasih impact apa. Kira-kira kita pengen generasi selanjutnya kayak gimana nih teman-teman? Karena kembali ke poin awal, setiap orang ada masanya, dan setiap masa itu, saya yakin ada orangnya. Nah, ketika 4 pertanyaan tadi bisa dijawab, maka sebetulnya nggak ada tuh cita-cita yang terkesan atau sering dibilang terlalu jauh, itu nggak ada. Yang ada mungkin langkah kita yang terlalu pendek, pikiran kita yang terlalu tertutup, kita yang duluan membangun barrier atau batasan atau penjara atas diri kita sendiri. Yuk kita panjangkan langkahnya, kita besarkan misi kita sehingga tangga satu persatu terbangun, goal, cita-cita, dan visi tadi akan merapat dengan kita sesuai dengan kapasitas dan sesuai dengan kemampuan kita. Tetap masa depan itu tidak pasti, teman-teman. The future is unpredictable. Masa depan itu tidak pasti. But the best way to predict our future, cara terbaik untuk memprediksi masa depan kita adalah dengan membuat itu dari sekarang. Dan orang yang paling bertanggung jawab untuk masa depan kita, the most responsible person for our future, orang yang paling bertanggung jawab untuk kita di masa depan, is us ourselves. Adalah diri kita sendiri. Bukan orang tua kita, bukan guru-guru kita, bukan sahabat kita. Kita adalah orang yang paling bertanggung jawab untuk siapa kita di masa depan. Dan karena masa depan itu didesain, yuk kita mulai desain itu dari sekarang. Minimal kita get involved. Kita terlibat dalam proses mendesain masa depan kita. Sehingga kita nggak akan menyalahkan, nggak akan playing victims, nggak akan making excuse dengan apapun yang terjadi ke depan, karena kita bertanggung jawab. Atau minimal belajar bertanggung jawab atas setiap keputusan yang kita buat. Mungkin itu dulu dari Sherly. Semoga ada hal baik yang bisa didapat. Di sisa waktu yang ada, Sherly sangat terbuka untuk kita bisa berdiskusi. Silakan, dikembalikan dulu ke moderator. Terima Terima kasih kasih banyak Kak Shirley atas materi yang disampaikan, sangat menarik sekali. Ya, banyak sekali tadi hal-hal yang bisa kita dapatkan. Jadi juga itu apa ya? Kalau aku simpulin tadi itu masa depan kita itu tuh bergantung pada diri kita. Kita harus melakukan apa? Kita tuh harus bisa memiliki target dalam diri kita. Oke, sebelum itu bagi teman-teman yang ingin bertanya, kami persilahkan langsung aja bisa langsung raise hand atau enggak langsung tulis di kolom chat. Atau mungkin ada yang sudah ngechat ke Kak Shirley nih. Oh, ini ada Fatia Zalfa. Fatia Zalfa, silakan langsung dinyalakan mic-nya. Aku ada 4, silakan untuk bertanya. Fatia Zalfa, silakan bertanya. Pertama-tama, Assalamualaikum Kak Shirley. Di sini saya ingin bertanya terkait bekal kita untuk masa depan itu pasti ada yang namanya pertama confidence dan disiplin diri. Nah, aku merasa dua hal itu adalah hal yang kurang yang ada pada diri rata-rata remaja. Nah, cara meningkatkan confidence dan disiplin diri pada diri kita selaku remaja itu seperti apa? Baik. Jadi langsung jawab ya, teman-teman ya. Nah, ini menarik pertanyaannya menurut Sherly, karena dengan pertanyaannya Sherly juga sepakat bahwa confident dan time management atau disiplin istilahnya ini penting banget teman-teman. Dan ini bukan yang satu malam jadi, enggak. Yang kita ikut kegiatan misalnya atau ikut satu seminar atau webinar misalnya, terus besoknya kita udah ngerasa confident, udah ngerasa pede, terus kita udah ngerasa bisa disiplin. Ini adalah dua hal. Confident dan disiplin ini mau nggak mau adalah hasil dari habit
action yang kita lakukan, pilihan-pilihan sikap yang kita ambil, yang itu akhirnya terbentuk dalam habit, dari habit kemudian menjadi part of karakter. Nah, pertama secara cepat ya mengingat waktu, pertama confident. Tadi saya sempat menyinggung, tapi karena nggak bisa dalam menjelaskannya, harapan saya nanti Kak Alfi ikut menjelaskan tentang ini, karena tulisan-tulisan beliau juga banyak mengupas tentang ini. Teman-teman, confident itu bagi Sherly adalah tentang kita melihat diri kita. Setiap kita pasti ada kelebihan, ada kekurangan. Itu pasti. Gak ada manusia yang lebih aja nggak ada kurangnya, atau lebih banyak atau melihat kurangnya aja nggak ada lebihnya. Sherly adalah orang yang yakin, tadi Sherly sempat bilang bahwa kita semua pasti punya kelebihan. Itu pasti. Pertanyaannya adalah ada orang yang memang sudah ketemu, sudah tahu, sudah mengenali, sudah bahkan sudah diasah dari kecil kelebihannya apa. Ada yang belum. Ada yang bisa jadi selama ini kita atau teman-teman atau bahkan bisa jadi Sherly misalnya itu lebih sering dieksploitasi atau mengeksploitasi diri karena kekurangan. Contoh, Sherly bagus dalam hal A, tapi nggak bagus dalam hal B. Misalnya gini yang di layar teman-teman. Sherly bagus dalam hal musik, tapi Sherly nggak bagus dalam hal berkata-kata. Pilihan kata-kata Sherly biasa aja, misalnya gitu. Tapi Sherly seringnya dinilai, dijudge, diomongin misalnya. Itu dari kemampuan Sherly berkata-kata. Padahal kemampuan kita, kemampuan Sherly, kemampuan teman-teman, itu sebetulnya nggak di situ yang lebihnya. Menurut Gartner, teman-teman, kita semua punya minimal 8 kecerdasan. Meskipun sebetulnya ini sangat bisa untuk dieksplor lagi, sangat bisa. Tapi secara umum punya 8 kecerdasan yang setiap kita bisa jadi kecerdasannya beda-beda yang unggul. Ada yang kita unggulnya dalam hal body kinesthetic, tapi lemah dalam hal logik, berpikir logisnya rendah. Ada yang unggul dalam hal interpersonal, kalau berhubungan dengan teman kok ya dia enak, dia bisa menjadi penghubung antar semua teman-teman yang ada di sekolah misalnya. Tapi urusan yang lain misalnya logic smart atau logikal matematikalnya rendah misalnya. Nah, dalam hal ini tadi saya juga sempat sedikit menyampaikan nggak fair mengukur kemampuan ikan dari cara dia manjat pohon, itu nggak fair. Nggak fair mengukur kemampuan pilot dari cara dia mengemudikan kereta api, itu kurang tepat rasanya. Nah, dalam hal ini adalah tugas kita untuk mengeksplor banyak hal saat kita muda, menurut Sherly. Nah, tapi Kak, kita juga dituntut untuk bagus dinilai sekolah misalnya gitu. Ada minimum standar yang harus kita lewati. That's totally okay, nggak apa-apa. Lakukan itu minimal di standar baik yang bisa kita lakukan, tapi jangan selesai di situ. Karena harus ada balancing system antara nilai akademik di sekolah. Kalaupun misalnya teman-teman nggak bagus dalam hal akademik di sekolah, maka nggak perlu sedih, nggak perlu khawatir, nggak perlu insecure, nggak perlu nggak pede dengan diri sendiri. Bisa jadi kemampuan teman-teman memang nggak di situ. Misalnya nih, seorang arsitek misalnya ya, ke depan teman-teman targetnya mau jadi arsitek. Bisa jadi teman-teman nggak harus bagus dalam hal, saya bukan bilang nggak penting, bisa jadi nggak harus bagus dalam hal biologi misalnya, atau ya, dalam quotes mata pelajaran yang itu nggak, pada akhirnya nggak mengarahkan ke sana, nggak mengarah ke target teman-teman. Nah, untuk itu, mengenal kelebihan, confident tadi ya, mengenal kelebihan, saya punya 2 rumusnya, yang ini setidaknya cocok di Sherly. Pertama adalah kenali kelebihan dan kekurangan kita, dan fokuslah pada kelebihan. Kekurangan akui, tapi nggak perlu kita eksploitasi berlebihan. Ya, yang kedua adalah rumus yang Sherly pakai adalah plus, minus, minus, plus. Jangan mau berhenti di koma, karena koma itu adalah gagal, koma itu adalah apa kata orang, koma itu adalah sesuatu yang sifatnya membuat kita demotivated. Nah, plus ini adalah kelebihan kita, minus ini adalah kekurangan kita. Teman-teman bagus dalam hal picture smartnya tinggi banget misalnya, visual spasial teman-teman bagus, kalau ngambil gambar pakai kamera kok ya selalu angle-nya tepat, kalau ngedit video kok ya keren gitu, misalnya gitu ya. Tapi jangan berhenti di situ, karena nanti kita bakal sombong teman-teman. Teman-teman bagus dalam hal visual spasial, tapi teman-teman masih kurang nih dalam hal linguistik, bahasa tertentu, entah itu bahasa Inggris, entah itu bahasa yang lain, teman-teman targetnya misalnya kemana, ternyata masih rendah, maka di situ kita perlu belajar lagi. Cari teman-temannya, cari circle-nya, cari pertemanan yang bisa membuat kita bertumbuh di bidang itu. Oh, kita bagus nih dalam hal interpersonal, tapi lemah dalam hal logical matematikalnya. Itu yang akan membuat kita terus bertumbuh, terus merasa kurang dalam sesuatu, tapi merasa pede, merasa confident terhadap satu hal.
atau kita kurang dalam satu hal, tapi yakinlah teman-teman punya sesuatu yang bisa diandalkan. Contoh, Shirley nggak bagus dalam hal apa misalnya? Shirley nggak bagus dalam hal interpersonal, tapi Shirley ngerasa bagus dalam hal intrapersonal. Nah, itu ngebuat kita setidaknya memegang satu puzzle yang bisa kita berikan, kita kontribusikan terhadap minimal di diri kita pede, syukur-syukur kita mulai bisa berpikir terhadap lingkungan kita. Ya, kita nggak bagus sih dalam hal logical matematikal, tapi kita bisa berkontribusi dalam sisi musik misalnya. Musiknya bagus, teman-teman bisa dalam hal bermelodi misalnya, itu di atas rata-rata. Saya nggak bagus kasar dalam hal, atau teman-teman Sally nggak bagus dalam hal linguistik, Sally rendah, tapi visual spasial Sally bagus. Nah, kemampuan kita untuk melihat skill kita apa, terlebih untuk teman-teman yang senang memimpin nih ke depan, maka membaca bukan hanya diri sendiri, tapi membaca skill teman-teman yang lain, dan menjadi penjahit atas skill-skill itu yang justru ke depan menjadi penting. Kalau teman-teman nggak percaya, karena waktunya singkat ya, teman-teman bisa cek menurut World Economic Forum dan timeshighereducation.com, kemampuan itu yang justru sampai 10 tahun ke depan dibutuhkan. Teman-teman boleh unggul dalam satu hal, dua hal, dan fokus, itu bagus. Tapi pada akhirnya ada satu posisi di mana sebetulnya biasa-biasa aja, tapi kemampuannya adalah justru menjahit kemampuan yang lain, skill-skill yang lain, maka that is the leader. Leader itu adalah yang pada akhirnya mampu mengorkestrasi skill-skill yang ada di sekitarnya, dan pada akhirnya berakhir pada karya itu bisa menyelesaikan masalah yang ada. Nah, kembali ke topik, gimana caranya kita bisa confident, cari tahu kelebihan kita apa, akui kekurangan kita apa. Dan jangan biarkan apa kata orang yang sifatnya eksternal tadi mengganggu confident kita. Sesekali nggak apa-apa diskusi, meng-acknowledge kekurangan kita itu penting. Tujuannya apa? Supaya kita tahu blind spot, dan itu yang akan membuat kita terus bertumbuh. Mengenai disiplin, time management, kalau Shirley, seusia teman-teman, Shirley menggunakan sistem mana yang penting dan mana yang mendesak. Nanti teman-teman akan ada fase nanti menggunakan time management dengan tingkat yang lain, tapi di fase teman-teman saat ini di SMA dan kuliah S1 saat itu, saya menggunakan sistem penting dan mendesak. Mana yang penting dan mendesak itu otomatis naik skala prioritasnya jadi nomor 1. Mana yang penting tapi tidak mendesak, saya akan schedulekan itu nanti, entah itu minggu depan, entah itu 2 hari lagi, entah itu 3 hari lagi. Ketika itu kebalikannya, ketika itu mendesak tapi itu tidak begitu penting untuk Shirley hadir, misalnya organisasi, ngasih kata sambutan, itu bisa diwakili oleh yang lain misalnya, sedangkan ada ujian yang harus Shirley hadiri misalnya gitu, karena targetnya misalnya adalah mau lanjut kuliah atau lanjut sekolah ke luar negeri, maka hadir di IELTS atau TOEFL atau pelatihannya itu menjadi penting bagi Shirley, maka otomatis yang lain yang tidak penting tadi akan Shirley delegasikan ke orang lain, ke teman, ke circle Shirley, ke circle teman-teman. Ketika itu tidak penting dan tidak mendesak, otomatis Shirley delete. Kalaupun misalnya tetap mau dilakukan, nggak apa-apa, lakukan di waktu yang kita benar-benar luang, leisure time. Leisure time kita kapan? Ya teman-teman yang tahu. Nah, dengan memiliki skala prioritas tadi berdasarkan mana yang penting dan mana yang mendesak, bedanya penting dan mendesak apa Kak Shirley? Kalau mendesak itu mainannya waktu. Harus sekarang. Ujiannya selama 1 minggu ini, cuma 1 minggu ini, kalau nggak 1 minggu ini nanti remedial, berarti itu namanya mendesak. Kalau penting berarti harus teman-teman yang hadir. Nggak bisa diwakili orang tua, nggak bisa diwakili teman, nggak bisa diwakili oleh wakil atau sekretaris teman-teman bagi yang sedang organisasi, nggak bisa diwakili oleh kakak, nggak bisa diwakili oleh guru, harus teman-teman. Itu penting. Nah, penting dan mendesak setiap kita beda-beda, teman-teman. Sangat tergantung pada target, goal, cita-cita, dan visi. Kenapa bagian ini Shirley ulang terus? Pada akhirnya, Shirley dalam hal ini sangat senang membaca buku-buku tentang manusia dan psikologi akhir-akhir ini. 1 dari 8 yang membuat orang sukses itu sama. Di lebih dari 3 buku Shirley dapatkan, salah satunya adalah yang meneliti tentang 213 orang sukses di Amerika Serikat menemukan ada 8 habit yang sama. 1 di antaranya adalah orang sukses itu pasti punya target, pasti punya goal, pasti punya cita-cita. Nah, untuk itu beranilah jujur dan beranilah bermimpi, bertarget, bercita-cita besar. Tapi nggak cukup, itu masih koma. Dan beranilah menembus cita-cita itu dengan kerja keras, dengan kerja cerdas, dengan kerja yang cepat, dan otomatis harus
ya mau bersakit-sakit dulu. Nggak ada kesuksesan yang instan itu, Sherly yakin itu nggak ada. Harus ada hal yang ditebus dulu. Entah itu waktu luangnya, waktu lelehnya, waktu rebahannya, dan nggak apa-apa sekarang sakit. Gagal sekarang nggak apa-apa, karena gagal itu adalah proses. Gagal itu koma, bukan titik. 10 kali gagal nggak apa-apa, 11 kali kita bangkit. Sambung dulu kalimatnya dengan kata bangkit, baru mau titik. Karena gagal itu adalah bagian dari proses yang nggak bisa dihindari. Mungkin itu dulu dari Sherly, semoga ada hal baik yang bisa didapat, dan semoga menjawab, syukur-syukur bisa ngasih perspektif atas pertanyaan barusan. Sherly kembalikan dulu ke moderator, dan Sherly mohon maaf, mungkin tadi adalah pertanyaan pertama sekaligus terakhir yang bisa saya jawab, teman-teman, mengingat sudah dipanggil ke seminar lainnya, tapi saya serahkan dulu ke moderator sekiranya ada yang ingin disampaikan. Silakan. Baik, terima kasih kasih. banyak Kak Sherly atas jawaban pertanyaannya. Semoga Kak Fatia bisa terjawab dari pertanyaannya. Langsung aja, mungkin dari Kak Sherly ada closing statement untuk menutup sesi Kak Sherly. Closing statement Sherly, singkat saja teman-teman, bahwa power itu kan artinya banyak ya. Power itu adalah kalau mau kita artikan kekuatan, power itu kekuasaan, ya juga. Power itu adalah ilmu, power itu adalah pertemanan. Di zaman sekarang nih, di zaman teman-teman, power itu adalah keterkenalan, power itu adalah pengalaman. Teman-teman, power itu harus ada di tangan orang yang baik. Orang pintar itu banyak di negeri ini, tapi orang pintar yang mau memegang nilai, orang pintar yang memegang, kalau bahasa kita berarti adalah adab, orang pintar yang masih memegang karakter-karakter baik, itu yang mulai sedikit. Orang pintar yang mau memegang integritas, orang pintar yang mau jujur, orang pintar yang mau adil, itu yang mulai tergerus. Nah, untuk itu, power itu harus ada di tangan orang yang baik. Dan ayo kita pastikan, orang baik yang memegang power, apapun bentuk powernya nanti, itu adalah teman-teman yang hadir di sini. Untuk itu mari bersiap, karena mereka yang bersiap, mereka yang akan dapat kesempatan. Kesempatan jauh lebih senang datang kepada mereka yang bersiap. Mungkin itu dulu dari Sherly, semoga ada hal baik yang bisa didapat, yang baik diambil, yang tidak baik ditinggalkan saja bersama Sherly. Mohon maaf atas segala kekurangan, dan terima kasih sekali lagi saya ucapkan kepada teman-teman panitia yang sudah mempersiapkan acara ini dan memfasilitasi kita untuk bisa bertemu di kegiatan yang menurut saya keren ini. Saya kembalikan dulu ke moderator. Silakan. Baik, terima kasih kepada Sherly atas waktunya pada sesi kali ini. Sebelum Kak Sherly meninggalkan Zoom meeting, kami mohon izin untuk mendokumentasikan kepada teman-teman semuanya yang ada dalam Zoom, tolong open cam karena kita akan berdokumentasi bersama. Tim Dekdok sudah siap ya? Oke, slide 1, 1, 2, 3. Berikutnya slide kedua, 1, 2, 3. Terima kasih Kak Afid atas love-nya. Oke, juga terima kasih kami ucapkan kepada Kak Sherly atas waktunya dan materinya yang sangat luar biasa. Kepada Kak Sherly, kami memberikan izin untuk meninggalkan Zoom meeting. Terima kasih Kak.